Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk demi meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. Alhamdulillahil wahidil qahhar Ar-Rahimul Ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil bizar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul layla wan nahar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa bersikap bijak baik dalam tutur kata, bersikap, dan bertindak. Mudah-mudahan dengan demikian akan tercipta masyarakat madani yang harmonis, memiliki tenggang rasa antara satu sama lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial karena kodrat bawaan manusia adalah madaniyun bitab'i, atau tabiatnya cenderung bermasyarakat yang membutuhkan adaptasi, interaksi, dan kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Dan sebagai makhluk sosial, manusia mustahil mampu atau mau bertahan hidup sendiri. Konsep ini oleh Aristoteles disebut dengan istilah zoon politikon, atau dalam bahasa Latinnya dikenal dengan homo socius. Dan di dalam Al-Quran dikenal dengan istilah an-nas, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa.
untuk saling mengenal satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa pada ayat ini Allah perintahkan manusia untuk saling mengenal satu sama lain? Ternyata manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak ia kenal dan tidak ia ketahui. An-nas a'da'u ma jahilu. Manusia cenderung memusuhi apa yang tidak ia kenal dan tidak ia ketahui. Seseorang misalnya, Pak Kabiro misalnya, tidak akan mungkin memilih staf ataupun asistennya orang yang tidak ia kenal. Mahasiswa baru, anak maba, tidak mungkin mau meminjamkan sepeda motornya kepada kakak tingkat yang tidak ia kenal. Maka oleh sebab itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang atau tak kawan. Tak kawan bisa jadi musuhan. Mengenal ini adalah awal dari sebuah proses untuk menuju kebijaksanaan. Dalam frasa bahasa Indonesia kita kenal istilah arif bijaksana. Mengapa bukan bijaksana arif, tapi arif dulu baru bijaksana? Arif bahasa Arabnya adalah mengenal. Setelah mengenal, orang baru menjadi bijak. Jadi dengan mengenal, orang akan memperoleh pengetahuan. Dengan memperoleh pengetahuan, ia akan menjadi paham, sehingga ia bisa menilai dan mempertimbangkan baik buruk dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Maka tidak mengherankan jika pengalaman dianggap sebagai guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak diragukan lagi bahwa manusia yang memiliki banyak pengetahuan, luas wawasan, dan kaya akan pengalaman akan menjadi sosok yang bijak dalam kehidupan sosial. Ia akan bijak dalam bertutur kata, bijak dalam bersikap, begitu pula dalam bertindak. Sehingga orang yang bijak bisa saja diartikan sebagai orang yang bertakwa ataupun berakhlak mulia dalam konteks kehidupan sosial, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Disinilah kita dapat memahami mengapa Imam Syafi'i mengatakan inni ra'aitu wukufal ma yufsiduhu insala toba wa in lam yajri lam yatibi. Sungguh aku melihat air yang diam atau tidak mengalir itu akan merusak dirinya sendiri. Apabila ia mengalir, ia akan membaik ataupun baik. Tetapi jika tidak mengalir, ia tidak akan menjadi baik. Kita perhatikan air yang tidak mengalir, air yang tergenang di dalam tempurung atau kaleng kosong, atau pada got yang alirannya mampet. Sehari, 2-3 hari sampai seminggu berubah warna, berubah bau dan bentuk, menjadi sarang jentik-jentik nyamuk, rusak karena tidak mengalir. Tapi coba perhatikan air yang mengalir. Di hulu airnya itu keruh,
Tetapi sampai ke hilir airnya ternyata menjadi jernih karena mengalir. Air yang mengalir bisa bermanfaat bagi orang-orang kampung untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Jika yang dialirinya adalah matang sawah, maka ia bermanfaat untuk irigasi. Dan air yang mengalir, jamaah rahimakumullah, sungguh luar biasa. Bangkai seekor anjing yang dilempar ke sungai yang mengalir akan terurai dan air sungai tidak tercemar dan tetap suci untuk bertoharoh. Tetapi air yang tidak mengalir di bak mandi ketika kejatuhan bangkai cicak, bukan bangkainya yang terurai, tapi airnya yang tercemar karena tidak mengalir. Perkataan Imam Syafi'i ini sungguh dalam sekali. Sejalan dengan apa yang Allah firmankan, li ta'arufu, mengenal satu sama lain. Kita harus mengalir, memperbanyak pengetahuan, memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman. Sampai sekalipun air itu tadi air yang jorok dan kotor sama sekali, seperti air comberan dan air lumpur, ketika ia mengalir, ia akan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengalir kemana? Mengalir meresap ke dalam tanah. Air comberan dan air lumpur yang kotor mengandung kuman-kuman tadi, berteman dengan pasir. Diambilnya yang baik-baik dari yang dari pasir itu tadi, ditinggalkan yang buruk dari dirinya. Berteman lagi dia dengan batu, begitu juga dengan tanah liat, begitu juga sampai di kedalaman 20 meter bahkan 100 meter. Apa yang terjadi dengan air comberan dan air lumpur tadi? Berubah menjadi air yang sangat jernih, air mineral yang orang gali sampai menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta demi mendapatkan air yang luar biasa tadi. Padahal tadinya di permukaan tanah air itu tadi jorok, kotor, mengandung kuman-kuman, tetapi sekarang mengandung mineral yang luar biasa. Kenapa? Karena airnya mengalir. Maka tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang berdosa jika ia mau menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman dengan mengalir, mau berteman satu sama lain. Oleh sebab itu mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Kos, kampus, perpus. Perluas wawasan dengan berorganisasi. Ikut kegiatan kawan-kawan berolahraga dan lain sebagainya. Karena itu adalah sarana untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman yang akan mengantarkan kita menjadi sosok yang bijak seperti air yang mengalir itu tadi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap manusia yang kita temui pasti ada tabirnya ataupun satrullah. Bila seseorang tampak oleh kita buruk, itu karena tak tampak oleh kita sisi baiknya. Dan bila seseorang tampak oleh kita baik, itu karena tak tampak oleh kita sisi buruknya. Maka kenalilah orang lebih jauh, kita akan lebih bijak menilainya. Dan tanyalah orang lain tentang diri sendiri, kita akan senantiasa mawas diri. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil ardi wal ajam wa imami tayyibati wal haram
سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardallahu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.